Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya di kanal kesayangan kita. Seringkali kita baru sadar kalau sawah diserang hama setelah daunnya rusak parah, tanaman jadi kuning, bahkan ketika tanda gagal panen sudah di depan mata. Rasanya sedih, kesal, dan bingung. Harus bagaimana lagi? Padahal, jika kita lebih jeli, serangan hama itu sebenarnya hampir selalu memberikan tanda-tanda peringatan terlebih dahulu. Tanda-tanda ini bahkan bisa kita deteksi 5-7 hari sebelum populasinya meledak dan sulit dikendalikan. Bayangkan, jika kita bisa membaca sinyal alam ini lebih awal, kita bisa melakukan tindakan pencegahan yang tepat sasaran. Hasilnya, penyemprotan bisa jauh lebih hemat. Tanaman padi kita tetap tumbuh sehat dan hijau, dan yang terpenting, hasil panen kita bisa selamat dan melimpah. Nah, dalam video kali ini, kita akan kupas tuntas 7 tanda awal serangan hama yang sering diabaikan petani. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa selangkah lebih maju dari hama. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Tanda pertama yang harus kita waspadai adalah perubahan warna daun yang tidak normal. Coba perhatikan baik-baik daun padi Anda. Apakah warnanya terlihat terlalu hijau tua, pekat, dan gelap? Atau sebaliknya, apakah warnanya mulai terlihat belang-belang? Ada bercak pucat atau kekuningan yang tidak merata? Ini bukan sekadar masalah estetika, tapi ini adalah sinyal penting dari tanaman. Kondisi daun yang terlalu hijau pekat biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrisi, terutama karena kelebihan pupuk nitrogen. Banyak dari kita mungkin berpikir, semakin hijau daunnya, semakin subur tanamannya. Padahal tidak selalu begitu. Nitrogen yang berlebihan membuat jaringan tanaman menjadi lebih lunak, lebih berair, dan lebih empuk. Nah, kondisi inilah yang menjadi undangan terbuka bagi hama-hama tertentu. Hama seperti wering, penggerek batang, dan berbagai jenis ulat daun sangat menyukai tanaman yang kaya nitrogen. Bagi mereka, tanaman seperti ini adalah makanan yang lezat dan mudah dicerna. Akibatnya, tanaman kita menjadi sangat rentan diserang. Jadi, jika Anda melihat daun padi Anda terlalu hijau, jangan langsung senang dulu. Segera evaluasi program pemupukan Anda dan waspadai kemunculan hama-hama tersebut. Tanda kedua, ini sangat praktis dan bisa Anda coba setiap kali ke sawah. Coba Anda berjalan perlahan di pematang sawah atau masuk sedikit ke sela-sela rumpun padi. Kemudian, goyangkan beberapa rumpun padi dengan lembut. Perhatikan apa yang terjadi. Jika Anda melihat banyak serangga kecil berwarna putih atau coklat beterbangan keluar dari rumpun padi, atau ada sirangga kecil yang meloncat-loncat, itu adalah alarm peringatan dini. Serangga-serangga yang beterbangan itu kemungkinan besar adalah woreng dewasa atau kutu kebul. Sementara yang meloncat bisa jadi woreng hijau atau jenis lainnya. Kemunculan mereka dalam jumlah yang cukup banyak saat rumpun padi digoyang, menandakan bahwa populasi awal hama sudah ada dan mulai berkembang biak di sawah kita. Mungkin saat itu serangannya belum terlihat signifikan pada daun atau batang, tapi jangan salah, mereka sedang membangun koloni. Biasanya, dalam waktu 1 minggu hingga 10 hari setelah tanda ini muncul, populasi mereka akan meledak secara eksponensial. Saat itulah kerusakan parah mulai terjadi. Jadi, jangan tunggu sampai padi menguning. Lakukan pengecekan rutin ini, dan jika Anda menemukannya, segera siapkan strategi pengendalian. Tanda ketiga adalah munculnya semut di sekitar batang padi. Banyak petani yang mungkin menganggap semut sebagai serangga yang tidak berbahaya bagi tanaman padi. Mereka berpikir, cuma semut, paling cuma lewat. Padahal, kehadiran semut dalam jumlah yang tidak wajar bisa menjadi indikator adanya masalah yang lebih besar.
Mengapa demikian? Karena semut memiliki hubungan simbiosis mutualisme dengan hama penghisap seperti kutu daun, woreng, dan kutu putih. Hama-hama ini menghisap cairan tanaman dan mengeluarkan kotoran berupa cairan manis yang disebut embun madu. Cairan manis inilah yang menjadi sumber makanan favorit bagi semut. Sebagai imbalannya, semut akan melindungi hama-hama ini dari serangan predator alami seperti kepik atau laba-laba. Mereka akan bertindak sebagai bodyguard bagi koloni hama. Jadi, jika Anda melihat barisan semut naik turun di batang padi atau bergerombol di pelepah daun, jangan diabaikan. Segera periksa bagian-bagian tersebut dengan lebih teliti. Kemungkinan besar Anda akan menemukan koloni woreng atau kutu daun yang sedang bersembunyi dan dilindungi oleh semut. Kehadiran semut adalah pertanda bahwa hama penghisap sudah ada di sana lebih dulu. Selanjutnya, tanda keempat yang perlu diperhatikan adalah daun bagian bawah yang mulai menguning lebih dulu. Tentu kita harus bisa membedakan antara penguningan alami karena daun sudah tua dengan penguningan yang tidak wajar. Jika tanaman masih dalam fase vegetatif aktif dan daun-daun bawahnya sudah mulai menguning secara serempak, ini adalah sinyal bahaya. Penguningan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, bisa jadi akar tanaman mulai mengalami stres, entah karena genangan air yang berlebihan, kekurangan oksigen, atau serangan penyakit akar. Akar yang tidak sehat tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik, sehingga daun bagian bawah yang lebih tua akan dikorbankan lebih dulu. Kedua, dan ini yang berkaitan langsung dengan hama, bisa jadi ada telur-telur hama, seperti telur penggerek, batang, atau telur woreng yang diletakkan di pangkal batang atau pelepah daun bagian bawah. Aktivitas hama di bagian bawah tanaman ini mengganggu transportasi nutrisi, menyebabkan daun di atasnya menguning. Ini adalah fase awal sebelum serangan terlihat jelas di bagian atas. Jadi, jangan hanya melihat pucuknya saja, periksa juga kondisi pangkal dan daun bawah tanaman padi Anda. Tanda kelima seringkali sangat halus dan butuh ketelitian untuk melihatnya. Coba Anda ambil beberapa sampel daun padi, terutama daun-daun muda. Perhatikan permukaannya di bawah cahaya. Apakah Anda melihat adanya titik-titik putih kecil seperti tusukan jarum? Atau mungkin ada goresan-goresan tipis berwarna keputihan di sepanjang permukaan daun? Tanda-tanda ini adalah jejak awal serangan hama, baik dari kelompok penghisap maupun pengunyah. Titik-titik putih biasanya adalah bekas tusukan stylit dari hama penghisap, seperti woreng atau kutu daun saat mereka mulai memakan cairan daun. Sementara goresan tipis bisa jadi adalah bekas gigitan awal dari larva ulat yang baru menetas. Ukurannya sangat kecil sehingga seringkali tidak kita sadari. Namun, ini adalah fase makan awal larva sebelum mereka tumbuh lebih besar dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah, seperti daun berlubang atau tergulung. Jika Anda bisa mendeteksi tanda-tanda halus ini, Anda bisa melakukan tindakan pengendalian saat hama masih dalam stadium awal dan lebih mudah untuk dibasmi. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu sampai daunnya habis dimakan. Tanda keenam, tidak melihat langsung ke hama, tapi melihat kondisi lingkungan sawah kita secara keseluruhan. Coba perhatikan, apakah sawah Anda terlihat terlalu rimbun, terlalu rapat, dan gelap di bagian bawahnya? Kondisi tanaman yang terlalu rapat, mungkin karena jarak tanam yang terlalu dekat, atau pemupukan nitrogen yang berlebihan, akan menciptakan sebuah mikroklimat yang ideal bagi perkembangan hama dan penyakit. Kerapatan kanopi daun akan menghalangi sirkulasi udara dan sinar matahari untuk masuk ke bagian bawah rumpun. Akibatnya, area di sekitar pangkal batang menjadi sangat lembab. Nah, kelembaban yang tinggi dan kurangnya aliran udara ini adalah
Rumah impian bagi banyak jenis hama dan juga jamur patogen untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Hama seperti wearing coklat dan penggerak batang sangat menyukai kondisi yang lembab dan teduh. Jadi, sawah yang terlalu subur dan rimbun justru bisa menjadi bumerang. Pengaturan jarak tanam yang tepat dan pemupukan yang berimbang adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang tidak disukai hama. Terakhir, tanda ketujuh adalah dengan mengamati populasi musuh alami di sawah kita. Sawah yang sehat memiliki ekosistem yang seimbang. Di dalamnya tidak hanya ada hama, tapi juga ada predator dan parasitoid yang menjadi musuh alaminya. Coba perhatikan. Apakah Anda masih sering melihat laba-laba membuat jaring di antara rumpun padi? Apakah ada capung yang terbang berpatroli di atas sawah? Atau kepik predator yang bergelen-gelen di daun padi? Kehadiran mereka adalah indikator bahwa ekosistem sawah Anda masih sehat dan mampu mengendalikan populasi hama secara alami. Namun, jika Anda menyadari bahwa predator-predator ini tiba-tiba jumlahnya berkurang drastis atau bahkan menghilang, ini adalah pertanda buruk. Ini bisa disebabkan oleh penggunaan pestisida yang tidak bijaksana yang membunuh musuh alami atau karena kondisi lingkungan yang sudah tidak mendukung. Ketika musuh alami berkurang, tidak ada lagi yang mengontrol populasi hama. Akibatnya, populasi hama akan meningkat pesat tanpa kendali. Jadi, lestarikan musuh alami karena mereka adalah sekutu terbaik kita dalam menjaga kesehatan sawah. Jadi, sebagai kesimpulan penting dari pembahasan kita kali ini, kunci menjadi petani sukses bukanlah siapa yang paling sering atau paling banyak menyemprot pestisida. Petani yang hebat adalah mereka yang paling peka dan paling cepat dalam membaca tanda-tanda alam yang diberikan oleh tanamannya. Ingatlah selalu, hama tidak pernah datang secara tiba-tiba seperti hantu. Mereka selalu memberikan sinyal, mereka selalu memberikan peringatan terlebih dahulu. Tugas kita adalah belajar untuk melihat dan memahami sinyal-sinyal tersebut. Jika Anda melihat salah satu dari 7 tanda yang sudah kita bahas tadi muncul di sawah Anda, jangan panik, tapi juga jangan menunda. Segera lakukan tindakan pengendalian dini yang tepat sebelum populasi hama meledak dan semuanya menjadi terlambat. Pengendalian dini jauh lebih efektif, lebih hemat, dan lebih ramah lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga sawah kita senantiasa sehat, hijau, dan memberikan hasil panen yang melimpah ruah. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menyukai video ini, bagikan kepada teman-teman petani lainnya. Dan tentu saja, subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.